Kami kelompok 1 dan mempresentasikan tentang hasil sebagai infografis kami. Dilanjutkan kepada Nurul. Jadi kami telah membuat peta infografis yang berjudul Demokrasi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan landasan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian kesuaraan rakyat atau MPR ada di pasal 2 ayat 1 MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Di pasal 2 ayat 2 sidang MPR diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. Adapun fungsi PNS sebagai representasi demokrasi yaitu mengamalkan asas demokrasi Pancasila, menuntut dan menyatakan undang-undang dasar, dan yang terakhir memberikan suara rakyat melalui perwakilan DPR dan DPD. Sistem demokrasi di Indonesia bersifat konstitusional, yaitu tunduk pada aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat 1. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama musyawarah mufakat, kedua partisipasi rakyat melalui pemilu, ketiga keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat. Yang terakhir, kaitan demokrasi dengan lembaga-lembaga negara, yaitu MPR bekerja sama dengan Presiden, DPR, dan lembaga tinggi lainnya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan mengawasi pelaksanaan demokrasi melalui fungsi legislatif. Nah, itu tadi penjelasan dari Nurul. Selanjutnya dari kalian jika ada tambahan. Boleh. Oke, tadi sudah disampaikan sehubungan materi infografis kalian tentang Demokrasi tercantum dalam Undang-Undang Dasar ya, 1945. ya. Demokrasi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di situ tidak terfokus pada peta konsep yang ada di materi bab 2, tapi mereka mengambil salah satu topik yang lebih mengarah. Jadi misalnya sehubungan dengan ketetapan MPR ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oke, jadi kalau kalian mau menambahkan silakan yang sehubungan dengan MPR. Oke, silakan. Jadi dari penjelasan kelompok 1, saya ingin menambahkan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR adalah mungkin kalian kurang menambahkan Undang-Undang 1945 pasal 3 yang menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Oke, menetapkan Karena yang ada situ hanya tertera pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2. Sedangkan di sini di undang-undang ada pasal 3 yang menjelaskan tentang MPR. ya, apa bunyinya? Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke. Yes, gimana diterima? Oke, yes. Silakan. Ramayana berdiri. Baik, saya akan menambahkan pasal 2 lagi tetapi Pasal 2 apa? Pasal tuh banyak. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ya Bu, Ya iya disebut. segala keputusan Saya akan menambahkan bunyi pasal berapa tadi? pasal 2
Pasal 2 apa? U Ayat 3. I. Saya akan menambahkan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Itu bunyi pasal berapa? Pasal 2 Pasal ayat 3. ayat 3. Tadi apakah mereka tidak Yang tertera hanya pasal 2 ayat 1 dan 2. Hmm. Saya sebutkan yaitu pasal 2 ayat 3, yaitu segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Oke, bisa diterima? Bisa ya, karena sehubungan dengan tugas dan kewenangan MPR. Jadi masih ada nyambung dengan yang disampaikan Ramayana. Oke. Akan maju menyampaikan argumen. Oke, silakan tambahan. Saya akan menambahkan dari pasal 2 ayat berapa? 1 dan ayat pasal 1 dan 2. Heeh. Undang-Undang 1945 pasal 3 yang menyebut MPR, Majelis Permusyawaratan belum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oh ya. Oke, itu sudah sama Ahmad tadi ya? Oke, silakan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat A 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh para partai politik. Kan ada partai politik kan? Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang dipengaruhi oleh MPR pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh MPR partai politik untuk gabungan partai politik peserta pemilihan atau Dewan Perwakilan Rakyat. Itu Atau Dewan Perwakilan Rakyat. umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oh, oke. Jadi ada Sebagai ya, jadi kalau ada tadi sehubungan dengan hasil pemilihan umum. Kalau ada suara yang sama, maka nanti akan ada dipilih atau dicalonkan kembali oleh MPR, gitu ya. Jadi ada kewenangan tersendiri dari MPR dari hasil pemilu. Itu ada nggak di situ? Tidak ada? Tidak ada. Yang pas pemilu saja. Karena di pasal 6 ya, 6A atau 6 berapa tuh? 6A. Itu memang ada keterangan di sana sehubungan dengan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu itu kalau suaranya sama 50%, maka yang akan menentukan untuk mengikuti lagi pemilu selanjutnya itu MPR. Jadi seperti itu. Oke? Itu tidak dijelaskan di situ. Ya. Jadi paling tidak ada pemahaman sedikit sehubungan dengan hasil pemilu dengan keputusan presiden. Keputusan MPR. Oke, terima kasih. Yes. Mantap, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, Keisha, silakan. Jadi mereka itu tidak menambahkan yang mereka kurang tambahkan itu adalah salah satu ratifikasinya MPR yang berwenang menyusun nilai instrumen Gimana apa? negara yang berwenang menyusun nilai instrumen Nilai-nilai instrumental apa? Oke, jadi apa? MPR itu memberikan salah satu dari penyusun nilai instrumental. salah satu penyusun nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental berarti konstitusi atau apa yang menjadi nilai-nilai instrumental dari apa Pancasila? Apa? Pancasila. Oke, gimana? Bisa diterima? Oke. Satu lagi kita cari, kalau nggak ada baru kita tutup. Silakan
Satu lagi untuk memberikan tambahan materi dari kelompok 1 sehubungan dengan MPR. Silakan. Banyak sekali tadi yang sudah ditambahkan sama teman-teman. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil infografis kami. Dari kita dipersilakan. Konsep demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Demokrasi dalam Undang-Undang 1945 adalah sistem di mana rakyat demokrasi ini dijalankan melalui prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi aktif dalam pemilu serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi di Undang-Undang 1945 mencakup kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2, pemilihan umum yang langsung dan adil pasal 22 hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang pasal 28A sampai 28J. Prinsip demokrasi Lanjut. 1. Kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa segala keputusan pemerintahan dan pemerintahan berasal dari rakyat. Kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi Indonesia. 2. Pemilu dan perwakilan rakyat pasal 22. Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi Indonesia untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat legislatif. Demokrasi yang baik membutuhkan proses yang jujur dan adil agar semua rakyat dapat memaksimalkan dalam pemerintahan. 3. Hak asasi manusia pasal 28A sampai 28B. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak dasar setiap warga negara seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, berkomunikasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Tiga, mekanisme demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden pasal 6A. Pemilihan langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih setiap 5 tahun sekali oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan bentuk inti dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilihan anggota legislatif pasal 19 sampai 22. DPR dan DPD dipilih melalui pemilu yang diadakan secara langsung oleh rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi untuk membuat undang-undang. DPD memberikan pertimbangan terkait rancangan undang-undang. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR terdiri dari DPR dan DPD serta memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang serta menetapkan pokok-pokok haluan negara. Yang keempat, peran rakyat dalam pengawasan pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui partisipasi dalam pemilu, aspirasi politik, dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sistem presidensial pasal 4. Indonesia menganut sistem presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, musyawarah untuk mufakat pasal 33. Dalam pengambilan keputusan penting, Indonesia mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
langsung oleh rakyat. Kedua, memperkuat sistem check and balance Check and balance. aturan lembaga. Ketiga, meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas. akuntabilitas pemerintah. Yang keenam, tantangan demokrasi Indonesia. Satu, politik identitas. Politik yang memanfaatkan isu agama, suku, dan ras untuk meraih dukungan yang bisa mengancam kesatuan bangsa. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi. Walaupun demokrasi memungkinkan rakyat memilih pemimpin, ketimpangan sosial dan ekonomi masih belum merata. Ketiga, keterlibatan rakyat berkesempatan. Partisipasi rakyat dalam proses politik seringkali terbatas pada saat pemilu. Padahal demokrasi membutuhkan partisipasi aktif yang berkelanjutan. Yang satu. Oke, silakan. Woi, lo sebelahnya nggak dipegang. Ya, betul. Silakan. Ya bawahnya. Nah, ya. Oke. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Loh. Yang keras suaranya. Demokrasi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan dein yang berarti pemerintah atau kratos. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat persamaan dan kesetaraan tertentu antara warga negara. C. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipatuhi oleh para warga negara. D. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Demokrasi yang Cukup. antara lain Sebentar. tidak adanya kekuasaan yang wewenang. D. Kedudukan yang sama dalam hukum. C. Terjaminnya hak asasi. Nanti tetap ke depan lo ya. Yang keras suaranya, ampun Dijen. Hadapnya ke sini hadapnya sambil kamu baca begitu. Menyatakan bahwa kemerdekaan bersifat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan tulisan. Pasal apa yang ditetapkan dengan pasal 3 ayat 1 Sabar. eksekutif, legislatif dan kelompok ini Oke, silakan. dari kelompok ini saya akan menambahkan sedikit Yaitu tentang demokrasi dalam undang-undang. Kelompok ini saya ingin menambahkan pasal 9 dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, terus. Dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung. Terima kasih. Itu tadi ada nggak kalian bahas di situ? Ada Bu. Siapa lagi? Farel? Ya, silakan di depan.
Ada apa sini? Di depan sana, di depan. Silakan. Sangat. Oke, ya silakan. Pilih nomor 1. Dari presentasi mereka saya ingin menambahkan demokrasi dalam undang-undang negara Republik Indonesia pasal 11 mengenai kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup keluarga negara pemerintahan selain kewenangan yang disebutkan dalam pasal yang diatur dalam pasal 9. 2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Pasal berapa yang kamu sampaikan? Pasal 11. Pasal 11 ayat. Banyak-banyak saya, Bu. Pasal 11 saja. Pasal 11 apa? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Pasal 11. Pasal 11. Undang-undangnya aja ada Pak. Oke. Dari kelompok 4. Mereka kan membahas tentang kasus pelanggaran HAM, tapi mereka tidak menceritakan kasus pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat. Terus? Tapi mereka tidak menceritakan kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, contoh pelanggarannya yaitu pada 1990 Apa? Kasus penculikan? pelanggaran HAM yang berat. Contohnya pelanggaran penculikan akibat 1990. Tadi kalian ada membahas HAM, cuma tidak ada memberikan contoh. Contoh pelanggaran. Iya, contohnya pelanggarannya ada nggak? Nggak kalian sampaikan? Ada Bu. Oke, jadi sudah ada tambahan dari Jana sehubungan dengan pelanggaran HAM berat. Oke, diterima. Silakan, siapa lagi? Saya akan menambahkan presentasi dari mereka tentang demokrasi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 8. 1. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 2. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Oke, sebentar belum. Tadi ada membahas sehubungan dengan apa namanya, otonomi daerah ya? Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Tentang otonomi daerah kamu membahas nggak? Tentang pemerintahan daerah? Tentang pemerintahan daerah? Itu pasal berapa, Rian? Pasal 8. Yang kamu bahas itu kurang lebih tentang apa? Ada nggak sedikit menyinggung sehubungan dengan pemerintah daerah? Ada. Gimana? Yang sedikit menyinggung. Ya, sedikit menyinggung, harus ada sedikit menyinggung materinya sehubungan dengan pemerintah daerah. Ya. Yang mana? Hah? Yang mana? Kebutuhan politik, tidak ada daerah. Saya akan menambahkan tentang pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang hak asasi manusia yang tertinggi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum layak. Di situ tadi nggak ada. Di situ yang dibahas apa sehubungan dengan apa namanya, fasilitas gitu? Nggak ada sama sekali. Hadir. Menjamin. Hak-hak dasar negara. Nah, penjaminan sehubungan dengan pelayanan belum ada. Pasal berapa yang kamu jelaskan? 34 ayat 4
Pasal 34 ayat 3. Di situ yang ngomongin tentang fasilitas tentang apa tadi? Hak. Itu pasal berapa itu? Yang prinsip-prinsip. Oh, oke. Itu salah satu fasilitas. Memang ada mengarah ke hak asasi manusia. Coba tadi apa sih yang komisinya, kan harus dihubungkan dengan materi mereka yang tidak ada gitu. Kan harus tetap sesuai dengan materi yang mereka sedikit disangkutkan. Tidak bisa juga kalau lepas. Nah, maksudnya kalau di situ tadi kan mengenai hak asasi manusia. Nah, itu pasalnya 28A sampai J. Kamu pasal berapa tadi? 34 ayat 3. Coba dibaca, ada nggak sehubungan dengan hak asasi manusia? Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang lain. Itu kira-kira kenapa kamu mengambil itu? Apa hubungannya sama hak asasi manusia? Pelayanan. Kenapa enggak? Maksudnya kenapa kamu ambil itu? Apa kira-kira? Karena apa? Ya, kalau kamu bisa menjelaskan argumenmu, karena warga negara juga membutuhkan apa misalnya? Pelayanan yang layak. Itu kan salah satu hak asasi manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, maksudnya itu kamu tetap mempertahankan argumenmu yang dihubungkan dengan materi itu. Jadi jangan langsung mengalah. Oke, terima kasih. Roll action. Saya ingin menjelaskan tentang ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka tidak menjelaskan ayat 3 yang identitas budaya dan masyarakat Identitas budaya. Saya untuk menjelaskan pasal 81 ayat 3. Ya, kenapa kamu mengambil itu, Bang? Karena menurut kelompok mereka kenapa? Karena kelompok mereka belum menambahkan materi ini, sehingga saya menambahkannya. Karena menjadi salah satu yang bisa dijadikan bagian materi mereka. Oke, terima kasih. Oke, silakan dimulai. Kami akan berikan Kami akan menjelaskan kembali mengenai materi demokrasi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian demokrasi. Aiman yang baca. Aiman. Ya, silakan. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata yang berarti pemerintah atau kratos. Prinsip-prinsip demokrasi: keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. B. Tingkat kesetaraan tertentu antara warga negara. C. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. D. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Demokrasi didasarkan pada konsep di atas, rule of law, antara lain sebagai berikut: A. Tidak adanya kekuasaan yang semena-mena. B. Kedudukan yang sama dalam hukum. C. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa kalau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dilanjutkan sama Bang. Ya. Dan pasal 25 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh 3 lembaga negara, yaitu eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 19 ayat 3 yang menyatakan atau mengatur mengenai pemilihan umur anggota DPR. Umum, pemilihan umum. Pilih-pilih dong. Umum. Pemilihan umum anggota DPR. Pasal 22 C ayat 1 yang mengatur mengenai pemilihan umum untuk anggota DPR. Oke, cukup ya. Cukup. Sehubungan dengan pasal. Itu apa yang terakhir? Ya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang didasari oleh Pancasila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yes. Terima kasih.